Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat bare semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Untuk cerita kali ini, saya Dadu Ahmad akan menemani kalian semua. Dan sebelum ke cerita, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu atuh. Sebelum masuk ke cerita, kisah ini masih ditulis oleh teman YouTuber kita, yaitu dengan channel Wahyu Subuh Sang Pemimpi, dan masih berjudul Sisi Lain Alas Lali Jiwo. Kejadiannya udah 3 tahun yang lalu. Aku berangkat 7 orang via Purwosari. Awal perjalanan semua lancar-lancar aja, gak ada gangguan sama sekali. Hingga salah satu teman kita yang bernama Hendy itu mulutnya gak ada remnya, suka ngomong kasar. Padahal udah diingetin kalau di gunung itu jangan ngomong sembarangan. Hen, mulutmu itu loh, kalau ngomong dijaga, jangan asal ngablak aja. Daripada tiap jatuh terus kalau kena apa dikit ngomong kotor, mending lu istighfar deh, tegurku pada Hendy pada saat itu. Iya nih Kohen, jaga omonganmu dikit ngapa? Kita ini sedang di gunung, tambah Kobar yang menegur Hendy. Iya maaf teman-teman, aku lupa, jawabnya sambil nyengir dan garuk-garuk kepala. Udah, jangan ribut. Bar, kamu di belakang ya, jadi sweeper, perintah Pak Ketua kepada Kobar. Siap bang, jawab Kobar singkat. Kita melanjutkan perjalanan keluar dari Alas Lali Jiwo. Kita ngecamp di Punggungan karena hari sudah sore. Kita pun melanjutkan perjalanan menuju puncak Ogal Agil keesokan harinya. Pagi itu sebelum ke puncak kita masak, kemudian sarapan. Setelah selesai sarapan, kita prepare untuk nanjak ke puncak. Tenda kita tinggalin di Punggungan. Kita hanya membawa satu tas kecil berisi makanan ringan dan air minum. Kita pun jalan ke puncak. Treknya sangat gak bersahabat dengan dengkul. Tanjakannya astagfirullah banget. Sesampainya di puncak, kita sibuk masing-masing. Ada yang nge-vlog, ada yang ngambil gambar, dan ada juga yang bikin video. Sementara aku duduk berteduh di bawah batu. Aku malas mengambil gambar karena ini bukan kali pertama aku mendaki Gunung Arjuno. Setelah puas bersenang-senang, kita turun dari puncak, balik ke tenda. Kita break sebentar. Sebagian teman ada yang masak, ada yang tidur, ada juga yang muter-muter sibuk nyari spot foto. Setelah selesai makan siang, kita pun packing dan bongkar tenda. Kita turun sekitar jam 2 siang. Kobar lagi-lagi jadi sweeper dan aku ada di depan dia. Langit biru berubah menjadi abu-abu. Kabut tipis perlahan turun, semakin lama semakin pekat dan tebal. Dan tiba-tiba, "Yuk, kakiku sakit nih," keluh Kobar pada saat itu. "Sakit kenapa Bar?" tanyaku sambil menoleh ke arah Kobar. "Gak tahu nih, sepertinya lecet yuk," jawab Kobar pada saat itu.
Teman-teman, kabut tebal, jaga jarak, jangan terlalu jauh, tetap lihat pundak teman di depan ya, teriak ketua memberi instruksi pada kami. Namun tiba-tiba Kobar lagi mengeluh. Yuk, berhenti sebentar dong. Gue mau pasang plester dulu nih, ujar Kobar pada saat itu. Aku pun duduk menemani Kobar. Ia membongkar tasnya dan mengambil kotak P3K. Kupikir gak masalah kalau kita ketinggalan rombongan, karena kita berdua udah beberapa kali kesini, jadi udah tahu juga treknya. Setelah selesai memasang plester, Kobar kembali memakai tas ranselnya. Aku beranjak berdiri. Kita kembali melanjutkan perjalanan. Kupikir kita udah ketinggalan jauh, soalnya Kobar cukup lama memasang plesternya. Ternyata teman kita masih ada di depan. Yang lain kemana? Tanya aku pada temanku yang di depan. Udah duluan, jawabnya singkat. Ya udah ayo, jalan lagi. Kita susulin yang lainnya, kata Kobar pada saat itu. Kabut tebal membuat pandangan kita terbatas. Aku yang berada di barisan tengah terus mengikuti teman yang ada di depanku. Tapi entah kenapa, gak biasanya aku jalan di tengah kabut tebal kayak gini, bulu kuduku berdiri. Aku merinding. Kabutnya tebal sekali. Awas, hati-hati, jangan sampai terperosok ke jurang, ujar Kobar. Iya Bar, hati-hati ya, jawabku pada saat itu. Teman di depanku ini sama sekali tidak berbicara. Dia diam 1000 bahasa. Dia terus berjalan. Saking tebalnya kabut, kita sampai gak bisa melihat sekitar kita. Tapi kok aku ngerasa gak enak ya yuk, bisik Kobar pada saya. Gak enak kenapa Bar? Tanyaku pada Kobar. Meski sebenarnya aku juga merasakan hal yang sama dengan Kobar. Gak apa-apa yuk, ayo jalan lagi. Kita harus cepat keluar dari alas tali jiwa ini, ujar Kobar pada waktu itu. Pada saat itu perasaan udah jalan lama, tapi kita belum juga keluar dari alas tali jiwa, hingga membuatku capek dan kehausan. Break bentar dong Bar, haus nih. Aku pun minta minum kepada Kobar. Teman yang ada di depanku juga ikut berhenti. Tapi anehnya dia sama sekali tidak berbalik badan. Dia terus membelakangi aku dan Kobar. Kobar pun melepas botol air yang dia gantungin di pengait tasnya. Dan pas mau dikasih ke aku, botolnya jatuh. Kobar pun nunduk buat ngambil botol itu. Kobar pun memberikan air minum yang ia pegang kepadaku. Baru aja botol itu berpindah ke tanganku dan belum sempat aku minum, Kobar mencolekku. Aku mengalihkan pandanganku kepadanya. Kobar meletakkan jari telunjuk tangan kirinya ke bibir, seperti memberi tanda jangan bicara apapun. Lalu tangan kanannya menunjuk ke bawah. Mataku mengikuti ayunan tangan Kobar. Aku tersentak kaget saat melihat apa yang ditunjukkan Kobar. Aku nyaris teriak, namun suaraku tertahan di tenggorokan. Mataku terbelalak saat melihat kaki orang yang ada di depanku. Kakinya tidak nampak di tanah, dia melayang. Kobar memegang lenganku. Kita tetap berdiri terdiam. Dalam hati aku terus berdoa dan beristighfar. Tiba-tiba sosok yang kita kira teman kita itu, dia jalan lagi tanpa sepatah kata pun dan tanpa berbalik badan memperlihatkan wajahnya kepada kita. Aku dan Kobar tetap diam di tempat
Aku hanya bisa berdoa dan terus membaca ayat kursi. Sosok itu terus menjauh dan hilang dari pandangan kita seperti ditelan oleh kabut. "Ayo yuk, kita pergi dari sini," ujar Kobar. Aku pun mengangguk. Kita jalan dengan tergesa-gesa. Namun, "Berhenti," ujarku pada saat itu. "Kita ada di mana ini? Perasaan dari tadi di dalam hutan terus. Kok kita nggak sampai-sampai di Mahkutoromo ya? Padahal kan jarak alas Lali Jiwo ke Mahkutoromo cuma 2 jam. Ini posisinya turun. Harusnya kan lebih cepat, Bar." "Aku juga nggak tahu yuk. Kita ini ada di mana? Kita sampai mana juga aku nggak tahu." Kobar menonggak ke atas. Matanya menerawang ke segala arah. "Kabutnya terlalu tebal yuk. Aku nggak bisa melihat vegetasi sekitar kita." "Ya udah, kita berhenti aja di sini. Daripada terus jalan, nanti kita bisa tersesat makin jauh. Kita lanjut jalan besok aja yuk, sambil menunggu kabutnya menghilang," kata Kobar pada saat itu. "Ya udah, kalau gitu hari sepertinya semakin gelap. Kita cari tempat buat ngecamp aja," jawabku pada saat itu. "Bar, di tasmu ada tenda kan?" tanyaku pada Kobar. Kobar menepuk jidatnya. "Ya ampun, gak ada yuk. Tadi dibawa sama anak-anak." Aku hanya bisa menghela napas. Ya Allah, ini benar-benar buruk, Bar. "Tapi matras ada kan?" tanyaku lagi. "Ada nih satu yuk." "Sama, aku juga ada satu. Ini juga aku ada plyseat nih, tapi kecil." "Ya udahlah, kita bikin bivak aja. Ayo," ujar Kobar sambil melepas tas ranselnya. Aku pun membongkar tasku dan mengambil sangkur. "Ayo kita cari kayu," ajakku pada Kobar. Kita pun mencari kayu di sekitar tempat kita. Setelah terkumpul, kita pun membangun bivak karena hari mulai gelap dan udara semakin dingin. Untuk mempersingkat waktu, kita menggunakan sleeping bag milik Kobar sebagai atap bivak. Sedangkan sleeping bagku digunakan untuk selimut. Dibuka resletingnya biar tambah lebar. Kita was-was, takut kalau tiba-tiba hujan turun. Waduh, bisa sengsara kita berdua. Semakin malam, udara semakin dingin. Selesai sholat isya, perutku mulai lapar. Di tas kita hanya ada beberapa bungkus makanan ringan dan 6 sisir roti tawar. Ya, cukuplah buat mengganjal perut malam ini. Kita duduk di dalam bivak sambil makan. Kita menggunakan lampu headlamp untuk penerangan. Sayup-sayup terdengar suara gamelan Jawa. Astagfirullahaladzim, mampu pada saat itu. "Kau dengar?" tanya Kobar lirih. Aku menjawab pertanyaan Kobar dengan menganggukkan kepala. Angin berhembus sedikit kencang. Suasana menjadi terasa mencekam. Suara gamelan Jawa itu semakin lama semakin terdengar dengan jelas. "Yuk, yuk, pakai mukenamu," ujar Kobar. Dia mengeluarkan buku Yasin dari tasnya. "Ayo kita berdoa dulu." Sekedar informasi, kalian tahu nggak sih kalau di Gunung Arjuna Wilerang itu, menurut mitos yang beredar, kalau kita mendengar suara gamelan Jawa, itu berarti bangsa lelembut penghuni Gunung Arjuno sedang ngunduh mantu. Nah, para pendaki kalau mendengar suara gamelan Jawa, jika dia lagi jalan, gak boleh melanjutkan perjalanannya. Kalau enggak, bisa-bisa tersesat. Jadi harus berhenti dulu dimanapun kalian berada. Dan biasanya setiap terdengar suara gamelan Jawa selalu dibarengi dengan turunnya kabut tebal. Jadi kita harus tetap hati-hati ya. Oke, kita lanjut ke cerita. Kita berdua terus membaca doa di dalam bivak.
Hampir semalaman kita nggak bisa tidur. Suara angin terpadu dengan suara hewan nokturnal. Lalu suara cekikikan kuntilanak yang terdengar samar-samar seperti terbawa angin. Terdengar begitu menyeramkan. Sepanjang malam gak ada yang bisa kita lakukan selain berdoa pada Yang Maha Kuasa untuk meminta perlindungannya. Habis subuh baru kita bisa tertidur lelap. Aku terbangun dari tidurku, kulihat jam di tanganku menunjukkan jam 8 pagi. Bar, bangun bar. Aku menggoyang-goyangkan tubuh Kobar. Kobar pun menggeliat dan dia terbangun. Ayo bangun, udah siang, ujarku pada saat itu. Ini aneh, kabut belum juga menghilang, padahal hari sudah pagi. Kita pun membongkar bivak. Kita memaking barang-barang dan kembali melanjutkan perjalanan, mencari jalan untuk keluar dari hutan ini. Kunci utama saat kita tersesat adalah menenangkan diri dan jangan panik. Karena kalau kita panik, kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Kita berusaha mengingat jalan yang udah kita lalui, tapi semua sia-sia karena percuma. Mengingat kita tidak bisa melihat apapun karena jalan tertutup kabut. Kita pun mencari cara lain dengan melihat jejak jalan yang kita lalui, berharap menemukan jejak seperti sampah plastik yang ditinggalkan oleh pendaki, ataupun itu yang bisa menjadikan petunjuk untuk meyakinkan kita bahwa jalan yang kita lalui ini adalah jalan yang benar. Namun cara ini nggak berhasil. Gak ada plastik, gak ada apapun yang kita temui di sepanjang jalan. Kita berhenti, kita istirahat sejenak sambil berdoa. Yuk, naik ke pundaku, terus panjat pohon itu. Kobar menunjuk ke arah pohon yang dia maksud. Lihat dari atas jalurnya, siapa tahu kelihatan. Percuma bar, manjat pohon juga jalannya gak bakal kelihatan. Orang kabutnya tebal gini, jawabku pada Kobar. Kobar pun menghela nafas. Dia menggaruk-garuk kepala. Perutku berbunyi. Kau lapar yuk? Tanya Kobar kepadaku. Iya dikit bar, tapi masih bisa dikondisikan kok, jawabku pada saat itu. Ini makan coklat buat tambah energi. Kobar memberiku sebungkus coklat batang. Kita break sambil makan coklat. Mataku menerawang ke segala arah. Aku menunggak ke langit. Bahkan matahari pun tidak terlihat. Cahaya matahari gak bisa menembus kabut yang tebal ini. Entah gak bisa menembus atau emang langitnya lagi mendung. Aku tidak tahu, semua tampak sama. Selesai makan coklat, Kobar beranjak berdiri. Dia meletakkan tangan kanannya ke telinga. Aku memperhatikannya. Apa yang akan dia lakukan, pikirku pada saat itu. Tiba-tiba Kobar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya merdu juga, cukup enak didengar dan sangat berbakat. Coba kalau masuk audisi, pasti juara ini. Setelah Kobar selesai azan, dia duduk lagi. Beberapa saat kemudian, kabut perlahan mulai menipis. Perlahan tapi pasti mulai menghilang. Langit pun langsung berubah jadi cerah. Lah, itu jalurnya, ujarku pada saat itu, sambil menunjuk ke arah yang kumaksud. Alhamdulillah, ujar Kobar pada saat itu. Iya bar, alhamdulillah ya. Ternyata jalur yang kita cari jaraknya gak terlalu jauh dari tempat kita duduk. Hanya berjarak sekitar kurang lebih 200 meter berada di sisi atas. Ayo yuk kita balik, ujar Kobar dengan semangat. Tanpa buang-buang waktu, kita pun melanjutkan perjalanan. Kita sedikit mempercepat langkah kita, merangkak
naik menuju ke jalan setapak. Setelah menemukan jalan yang benar, kita bergegas menyusul teman yang lain. Ketika sampai di Makuturomo, gak ada orang. Kita melanjutkan perjalanan. Mungkin mereka ninggalin kita, kejar Kobar. Iya, bisa jadi Bar, jawabku singkat. Kita terus berjalan melewati pos Eyang Semar. Di sini kita ketemu sama 3 orang peziarah. Kita nanya tentang 5 orang teman kita, tapi mereka nggak tahu. Kita pun lanjut perjalanan ke Pondok Rahayu, berlanjut ke pos Eyang Sakri, dan sampailah kita di Tampuwono. Sampai di sini kita mampir ke sebuah warung sambil nanya-nanya tentang 5 teman kita. Ternyata bapak ini ketemu sama teman-teman kita. Mereka bermalam di sini juga. Tetapi mereka sedang ikut berdoa dengan juru kunci di Putuk Lesung. Menurut keterangan si pemilik warung, mereka akan mencari kita setelah berdoa. Sambil menunggu tim SAR yang udah dikabarin sama si pemilik warung bahwa ada 2 orang yang hilang untuk menyusul naik ke atas dan melakukan pencarian. Barang-barang mereka pun dititipkan di warung. Lega rasanya kita bisa ketemu sama teman-teman kita lagi. Kita berdua nungguin mereka di warung. Sementara si pemilik warung mengabari pihak base camp kalau kita udah ketemu. Pas mereka balik dan ngelihat kita, mereka langsung girang. Ya ampun, kita langsung diuyel-uyel. Kita dibikin kayak kredok. Kemana aja kalian ini? Tanya ketua kita. Kita nyasar bang. Kobar kakinya luka. Dia berhenti dulu untuk memasang plester. Kalian udah gak ada pas kita jalan. Kita susulin, udah gak kelihatan. Akhirnya kita nyasar bang. Kalian itu gimana? Kan udah pernah kesini, kok malah nyasar? Kalian nyasar di mana emang? Ujar ketua pada saat itu. Di Alas Lali Jiwo bang. Iya nih, kita bodoh banget. Padahal udah pernah kesini, malah nyasar. Mungkin keenakan jalan bang, sampai kita gak memperhatikan jalan yang benar, kata Kobar pada saat itu. Kalian ini bikin khawatir aja. Pas sampai di Jawa Dwipa, kita baru sadar kalau kalian gak ada. Kita pikir kalian tertinggal di belakang. Kita tungguin hampir 1 jam, tapi batang hidung kalian belum juga kelihatan. Aku balik lagi ke atas nyusulin kalian, tapi gak ketemu sama kalian. Balik sendirian bang? Tanyaku pada ketua. Enggak, sama Burhan. Yang lain nunggu di Jawa Dwipa. Kita ngecamp di situ semalam. Cemas bego, kita semalam nungguin kalian. Paginya kita nyari lagi, tapi tetap aja nggak ketemu. Akhirnya kita mutusin untuk turun dan melapor ke pihak base camp. Di Tampuwono kita ketemu sama juru kunci. Inisiatif minta tolong sama juru kuncinya buat bantu nyari kalian. Terus sama bapak warung kita dibantu ngabarin ke pihak base camp. Kata juru kuncinya kalian masih ada di Alas Lali Jiwo. Sambil nunggu tim SAR datang, kita diajakin berdoa dulu sama juru kunci, tur ketua kita pada saat itu. Selesai break dan ngobrol sama juru kunci dan pemilik warung, kita pun melanjutkan perjalanan. Sampai di base camp, aku dan Kobar diinterogasi oleh pihak base camp. Baru sampai di base camp, kita ceritain apa yang terjadi sama kita berdua. Teman-teman yang lain langsung kaget pas dengar cerita kita yang ngikutin hantu sampai kita tersesat. Dan perlu diingat, dimanapun kalian berada, ketika bermain di alam bebas, entah itu di gunung atau di hutan, dan dalam keadaan apapun, kalian jangan pernah melupakan Tuhan Yang Maha Esa. Jika mengalami kesulitan, halangan maupun rintangan, berdoalah kepada Tuhan. Karena sebaik-baiknya penolong adalah doa, dan sebaik-baiknya pelindung adalah Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Jaga tutur kata, kesopanan, dan perilaku. Setiap tempat memiliki tuan rumah.
Kita hanyalah tamu, jadi berperilakulah sopan layaknya seorang tamu. Insya Allah kalian akan selamat dan terhindar dari hal-hal buruk. Perlu digarisbawahi, dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, hewan, dan tumbuhan saja, tapi juga ada makhluk Tuhan yang lainnya. Gak ada salahnya kita saling menghormati pada sesama makhluk Tuhan. Assalamualaikum, salam lestari.